kita episode sahur di Amerika. Wow. Yeay. Rifan, kali Iya. ini kita semangat ya sahurnya ya. Betul sekali. Karena kesampaian juga akhirnya kita makan kebab. Dan semuanya enak ternyata. Betul, masih dari Raffi Kebab House di Arlington, Virginia. Betul Nah, sekali. pemirsa, kita tadi udah ngomong bahwa akan ada liputan tentang Museum Islam di Washington DC. Ternyata menarik juga ya, ternyata Menarik ada. Aku nggak sekali. nyangka loh. Nah, ternyata si museum ini yang namanya adalah America's Islamic Heritage Museum ini didirikan oleh seorang keturunan Afrika, tapi juga memang warga Amerika ya, yang memang Muslim dan juga punya ketertarikan khusus untuk menceritakan tentang sejarah Islam di Amerika. Came with the Spaniards when we lost Spain, and the rest of them that came here became. Started by me first doing my own family research. I started researching my father's history. He comes from the Georgia coastal line. By researching his history, I found out there was Muslims down there. Berawal dari misi pribadi, Amir Muhammad mulai mendokumentasi sejarah Islam di Amerika pada tahun 1996. Di balik tampilan sederhananya, museum ini menyimpan lebih dari 3 abad sejarah Islam di Amerika. Mulai dari masa perbudakan warga Afrika hingga zaman politisi modern di Amerika, semua terdokumentasi rapi di sini. Dalam risetnya, ia berhasil mengusut jejak Islam di Amerika hingga abad ke-17. And we fought on all the wars, all the battles from the Revolutionary War today. Dan menurutnya, masa awal kedatangan Muslim di Amerika punya makna penting dalam komunitas. Even though they were enslaved, they got positions of leadership. You'll find Muslims as scholars, Muslims as entrepreneurs, Muslims as leaders. Sebelum menetap di lahan ini, Amir berkeliling dari kampus ke kampus untuk memberikan ceramah tentang warisan Islam di Amerika. Berbekal panel-panel informasinya, ia jadi pembicara di universitas ternama seperti Harvard dan Stanford. Dan Amir pun semakin gencar menerangkan tentang warisan Islam di Amerika sejak peristiwa 11 September. Bring the public in, to use it as a dawah means, to show that, look, we're not something foreign. We've been here. We're part of the American fabric. And what it also does is that it helps eliminate racism and bigotry, because some of the early Muslims in America was of African descent. Menurutnya, Islam dan Amerika tidak terpisahkan, namun banyak kesalahan persepsi di antara keduanya. It's been a part of American fabric since its beginning, since its inception. We helped build this country. Our founding fathers, Thomas Jefferson, John Adams, they owned their own Qurans. And if you look at the values and principles of America, many times people make you think they were built upon Judeo-Christian values, and it wasn't. It was built upon the freedom of a religion and the freedom of inclusiveness. Selain pameran reguler, museum ini juga menjadi tempat berkumpul jemaah dari berbagai aliran yang ingin berdiskusi tentang isu kontemporer Islam di Amerika. Dari Ana Kostia, Washington DC, tim VOA. Nah, menarik banget, Van, bahwa sekarang ini pertumbuhan Muslim di Amerika Serikat itu karena banyaknya imigran yang datang ke Amerika Serikat. Betul sekali. Dan mereka juga ada lagi yang second generation di sini. Itu makanya Muslim merupakan salah satu kelompok yang pertumbuhannya paling pesat di Amerika Serikat. Betul sekali. Ngomongin soal warga pendatang atau imigran, Ya. jadi tanggal 20 Juni yang lalu kita akan merayakan yang namanya World Refugee Refugee Day atau Hari Pengungsi Sedunia. Betul. Nah, jadi berdasarkan data dari UNHCR atau Badan Pengungsi dari PBB, jumlah pengungsi total yang ada di seluruh dunia ini sampai angka 65,3 juta jiwa. Waduh, besar Banyak sekali. banget. Iya. Dan 10 juta diantaranya ternyata adalah warga Suriah. Betul. Nah, ngomong-ngomong pemirsa, jadi ada seorang komposer berasal dari Suriah yang sekarang menetap di Amerika Serikat. Dia mendedikasikan sebuah album dan juga sebuah konser khusus untuk para pengungsi Suriah. Wow. Trio ini berlatih untuk pentas di Carnegie Hall, yakni gedung pertunjukan yang bergengsi di New York. Pemain Ud Abdul Rahim Al-Siadi dan pemain cello Laura Metcalf memainkan komposisi terbaru karya pianis Suriah Malik Jandali. Gubahan yang menggambarkan penghormatan kepada warga Suriah yang melawan dan menjadi korban rejim Presiden Bashar al-Assad. It is their music. I am inspired by their courageous acts
by their memories, by their history. And I'm honored to have this opportunity to be their voice. Gubahan Malik yang telah dimainkan oleh sejumlah orkestra terkemuka seperti Royal Philharmonic merupakan komposisi genre neoklasik Amerika yang memasukkan melodi Timur Tengah dalam struktur dan ritme modern. Menggabungkan sonata, musik kamar, dan bentuk lainnya. Inspirasi versi kali ini diambil dari budaya kuno Suriah. Each one is a story. Story of beautiful counterpoint between the call of prayer from a minaret and the church bells in Damascus, or a child cry in Homs. Bersamaan dengan konser, Malik juga merilis CD terbarunya, Syrian Symphony, yang merupakan kado bagi warga sebangsanya, terutama anak-anak Suriah di berbagai kamp pengungsi. You know, the question is, why a Syrian symphony at this time where people are in need of medicine, food, shelter? I am envisioning somebody 100 years from today, looking back, saying, oh, what did the Syrian people do during their revolution? Ah, here's a Syrian symphony. So what I'm trying to do is to preserve and present my culture that is being destroyed today. Dari kota New York, tim VOA. Oke deh, kalau gitu pemirsa, nanti kita bakal balik lagi dengan banyak cerita Ramadan lainnya. Betul. Dan makanya tetap di dunia kita. Kita sahur dulu ya pemirsa ya, udah mau imsak.